Ini bukan bela rokok ya, bukan. Nanti Ustaz itu merokok, dia membela pantas, bukan gitu. Syariah ngeri loh. Kata dalam kitab Sulam Taufik, ujibu ma lam yajib fahuwa riddah, tahrumu ma lam yahrum fahuwa riddah. Nggak diwajibkan, kita wajibkan, ujung-ujungnya murtad. Nggak diharamkan, kita mengharamkan, ujung-ujungnya murtad. Kita ambil fatwa sikit. Kenapa Majelis Ulama Indonesia mengharamkan rokok kepada, ada diharamkan semua? Tidak. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya tidak mengharamkan secara kalimat langsung. Innamal haramud dukhan. Gak ada. Sesungguhnya aku haramkan asap-asap rokok. Tidak. Karena dia tidak langsung Allah haramkan, dia tidak langsung Rasulullah haramkan, maka hukumnya boleh diharamkan, tapi nggak boleh semuanya mengeneralisir, tapi sebagian. Makanya betapa hati-hatinya ulama Indonesia haram merokok kepada siapa? Wanita hamil, anak di bawah umur, ibu menyusui. Iya kan? Nggak disemuakan, karena kalau disemuakan mengambil hukum haram yang Allah tidak mengharamkan. Saudara kita Muhammadiyah, bagi lajnah Muhammadiyah haram rokok, yang Syafi'iyah diharamkannya? Tidak. Hanya bagi orang Muhammadiyah, benar. Para habaib, nah untung nggak dengar ayah-ayah. Para habaib itu diumumkan oleh juru bicara habaib dunia, Habib Umar bin Hafiz. Para habaib atau zuriat Rasulullah haram merokok. Lah kita yang bukan zuriat hambur. Gitu. Kenapa? Kenapa nggak disemuakan? Karena bukan Allah langsung yang mengharamkan, tetapi mengambil posisi sebagai segelintir manusia. Itu boleh. Makanya kenapa lah nggak semuanya langsung diharamkan saat suami-suamiku. Ingat, ini kaidahnya. Allah tak langsung mengharamkan, Allah Rasulullah tak langsung mengharamkan. Ayat yang dipakai sebagai dalil itu bukan menyebut rokok haram, tapi ayat-ayat yang sifatnya adalah kinayah, perumpamaan. Janganlah menjerumuskan kalian kepada kematian. Yang menjerumuskan kepada kematian bukan cuma rokok, awak beli sepeda motor menjerumuskan kepada kematian. Ya kan Pak? Iya. Catatan tahun lalu 325 korban meninggal dalam setahun. Gara-gara apa? Kecelakaan, bukan rokok. Jadi kalau jangan menjerumuskan kalian pada kematian, ya jangan laranglah orang beli sepeda motor. Tapi nggak ada fatwa itu Pak ya. Pembunuh terbesar di dunia itu boleh search di Google, jantung koroner. Ya Pak ya? Nah, jantung koroner. Lalu penyebab utamanya apa? Daging merah. Kita mak megang, gak ada yang haramkan daging. Iya Pak kan? Langsung tanya sama asisten dokter gitu. Dokter gak ada yang bilang daging merah itu haram. Nah kita tiap hari beli. Kenapa Pak? Buka search boleh. WHO, Badan Kesehatan Dunia di bawah naungan PBB itu membuat rilis per tahunnya, bahwasanya pembunuh nomor 1 dunia yang paling awal itu jantung koroner. Penyebab utama yang dikonsumsi bisa menjadikan jantung koroner adalah daging merah. Lalu kalau kita menjerumuskan pada kematian, ada yang mengharamkan daging sapi merah. Daging merah ada yang diharamkan di sini, enggak kan? Ada apa enggak? Padahal dia pembunuh nomor 1. Boleh search di Google, tak percaya. Nah, jadi jangan jadikan dalil kalau tidak langsung disebutkan, maka dia tidak boleh dianggap pengeneralisir. Hanjit tapu harum mandum untuk sebagian jid. Nah, makanya kami dulu pun kalau masih SMA, ayah bilang gitu, kalian pokoknya selama kalian masih SMA, masih belum bisa cari uang sendiri, haram kalian merokok. Belum bisa nyari uang sendiri. Begitu selesai SMA,
tamat dari kuliah mau merokok tak masalah. Ini bukan bela rokok ya, bukan. Nanti yang Ustaz dia merokok dia membela pantas, bukan gitu. Tapi objektif dalam ilmu, nggak boleh sembarangan. Videonya mentang-mentang merokok, bela rokok, bukan itu masalahnya, bukan itu masalahnya. Nah, karena semua yang kita lakukan itu kontrolnya basic syariah. Ngeri loh, kata dalam kitab Sulam Taufik, ujibu ma lam yajib fahuwa riddah, tahrumu ma lam yahrum fahuwa riddah. Nggak diwajibkan, kita wajibkan, ujung-ujungnya murtad. Nggak diharamkan, kita mengharamkan, ujung-ujungnya murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Kenapa? Membuat syariat tandingan dari syariat Allah. Yang wajib mengharamkan cuma Allah, yang wajib mewajibkan cuma Allah. Lah kita siapa? Makanya nggak boleh terlalu. Makanya banyak ulama-ulama kita di Nanggro Aceh Darussalam, mulai yang legendaris sampai yang sekarang, mereka nggak berani sembarangan. Kenapa? Yang dikonsumsi puluhan ribu kitab. Setelah dibaca, pertimbangannya banyak, nggak berani ya wah. Makanya di kantin pesantren, di kantin pesantren dilarang merokok para santri. Guru boleh. Betul. Kenapa? Karena kalau dibilang semuanya melanggar kaidah kitab. Takut orang, kenapa? Ujung-ujungnya menganggap syariat tandingan. Makanya bukan orang itu karena kebetulan dia merokok terakhir nggak mau fatwa haram, bukan. Yang jadi taruhannya adalah murtad atau tidak murtad. Sekali lagi, yang wajibkan itu haknya Allah, yang mengharamkan itu haknya Allah. Kenapa? Karena Islam ini punya kita atau punya Allah? Coba pikir, Islam ini punya kita atau punya Allah? Bukti Islam ini punya Allah, Allah yang buat Islam itu hidup sampai sekarang.